Halo teman-teman, selamat datang di Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Volcano High. Film dibuka dan menampilkan narasi tentang 17 tahun setelah kekacauan oleh para guru besar. Otoritas sekolah telah kehilangan integritasnya yang membuat sekolah dikuasai oleh para murid dan sekolah menjadi kacau. Tapi menurut legenda ada seorang murid yang memiliki manuskrip bisa memulihkannya di 108 tahun SMA Volcano. Lalu kita diperlihatkan seorang pria bernama Kim Kyung-so yang berdiri tepat di depan gerbang SMA Volcano. Kyung-so lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Jed yang merupakan pemimpin dari tim Kendo. Lalu kita diperlihatkan seorang pria bernama Sok Hakrim yang merupakan petarung terbaik di SMA dan memiliki kekuatan supranatural. Lalu secara tidak sengaja Hakrim bertemu dengan Kyung-so yang merupakan murid baru dan mencari ruang guru. Hakrim pun menyentuh Kyung-so dan tiba-tiba keduanya terpental. Hakrim pun menyadari jika Kyung-so mempelajari ilmu supranatural. Mereka berdua pun bertarung yang membuat kaca-kaca di ruangan tersebut pecah. Lalu Kyung-so pun berada di ruang guru dan menunjukkan catatan sekolahnya yang ternyata Kyung-so telah dikeluarkan dari sekolah sebanyak 8 kali karena kasus yang berbeda-beda. Guru itu pun akan menerima Kyung-so jika dia bisa berubah dan tak membuat kesalahan. Dia pun bertanya kepada guru-guru di mana bagusnya Kyung-so ditempatkan. Karena mendengar kasus-kasus yang dialami Kyung-so, guru-guru pun pergi keluar ruangan dan hanya tersisa satu guru yang tertidur. Kyung-so pun masuk ke kelasnya dan melihat suasana kelas yang kacau dan para murid yang tidak bisa diatur. Kyung-so pun memperkenalkan dirinya dengan nada yang keras. Kyung-so pun disuruh untuk duduk dan pada saat itu juga Pak Guru menutup telinganya. Kyung-so pun duduk di kursi dan pada saat itu juga seorang murid menaruh paku di atas kursi tersebut. 경수는 저 골뱅이 옆자리가 비었으니. Lalu Kyung-so pun berjalan dan tiba-tiba seluruh murid pergi ketakutan karena di belakangnya terdapat seorang pria gondrong bernama Riang. Riang lalu mengajak adu salaman kepada Kyung-so untuk mengetes ketahanannya. Kyung-so pun menggunakan kekuatannya sampai Riang kesakitan dan hampir kalah. Namun Kyung-so teringat perkataan ayahnya jika dia harus mengendalikan kekuatannya. Kyung-so pun mengalah yang membuat Riang sombong dan melemparkannya. 하지만 이제껏 나 정령에게 되게 Lalu Riang masuk ke kantin dan menemukan seorang siswa yang makan makanan yang membuat dia marah dan mengangkat siswa tersebut. Namun dari belakang muncul Hakrim yang melarang Riang untuk berkelahi di kantin. 다르주나 그의 본명은 장. 싸움질이나 하라고 있는 매점이 아니다 장량 입맛 없을 땐 청국장만한 것도 없다. Kyung-so pun membersihkan kotoran di bajunya dan dia didatangi oleh seorang pria bernama Sima yang merupakan kapten tim rugby. Sima memuji karena Kyung-so sudah menahan diri saat berduel dengan Riang. Sima juga mengajak Kyung-so bergabung bersama timnya. Lalu seorang kepala sekolah yang bernama Jang Oh-hya terhipnotis dan sakit. Lalu orang yang dicurigai pelakunya adalah orang-orang yang mengejar manuskrip yaitu Hakrim dan wakil kepala sekolah yang bernama Jang Haksa. Namun Haksa memotong pembicaraan dan menyuruh untuk memanggil Hakrim. Hakrim pun dikurung di sebuah ruangan. 살인자의 시옷을 말씀하고 계십니다. 살려줘야 빨리 사배망론에 가주세요. 네. 오늘부터 수련실 폐쇄하겠어요. 빨리 성황님을 잡아오세요. Lalu kita lihat Haksa yang sedang mencari sesuatu di ruangan Oh-hya. Lalu pada saat di kantin tiba-tiba Choncho masuk dan masuk juga Riang yang menginjak kepala Choncho. Riang pun bertarung bersama Sima dan mengalahkannya, dan dengan itu perang pun dimulai. Riang pun menemui satu persatu tim dan mengalahkannya. Lalu dia mengumumkan dan menunggu secara 2 hari siapa saja orang yang bisa mengalahkannya. 또 덤비고 싶은
놈이 Lalu semua tim pun berkumpul dan membahas untuk bersatu guna mengalahkan Riang yang saat ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mereka pun akan bergabung untuk mengalahkan Riang dan membebaskan Hakrim. Namun pertemuan itu berakhir dengan bertarungnya antara tim rugby dan tim judo. 정신 나간 놈, 장량은 내가 꺾는다. 하는 거냐? 다덤벼! Shino perlihatkan Kyungso yang sedang berjalan dan kembali dihampiri Sima untuk bergabung ke timnya. Tiba-tiba Soh Hyo Sun datang dan menyerang mereka. Kyungso pun menahan serangan itu dan tidak sengaja menggunakan kekuatannya yang membuat Sima terpental. 를 잡는다면 우리 럭비군 방심했다. 다시 하자. Kyungso pun dibawa ke tempat tim Kendo dan dipaksa menandatangani formulir pendaftaran tim Kendo. Jit pun datang dan menghentikan pemaksaan itu. Jit lalu meminta maaf dan membiarkan Kyungso pergi. 그런 말 들어봤냐? 개구리가 애들 난 송왕님이 정이라고 생각하지 않는다. 야! 보내줘. Saat akan pergi, tiba-tiba Riang dan gengnya datang. Semua pun bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba Riang berlutut dan menyatakan cintanya kepada Jet. Riang telah menyimpan perasaannya sejak lama dan menunggu menjadi pemimpin SMA Volcano untuk mengungkapkannya. 나 장량은 이제 너를 처음 본 순간부터 지금까지 화산의 1인자가 되는 날까지 기다려왔다. Riang pun menyerahkan sebuah cincin kepada Jet. Namun Jet malah memukul Riang dengan sebuah pemukul. Riang pun memaksa Jet untuk memakai cincin yang ia berikan. 그만둬. 너의 남 Lalu Kyungso menghentikan Riang dan bertanya apakah jadi pemimpin di SMA Volcano bisa mendapatkan semua wanita. Riang pun melemparkan Kyungso ke arah tembok. Lalu Kyungso kembali bangkit dan mengatakan jika memaksakan wanita bukanlah sikap yang jantan. Riang pun berlari dan menendang kepala Kyungso. Kyungso pun kembali bangkit dan bertarung melawan Riang. Namun saat akan memukul, Kyungso kembali mengingat perkataan ayahnya yang melarangnya menggunakan kekuatannya. Kyungso pun kembali kalah dan saat Riang akan membunuhnya, Jet pun menghentikannya dan mengatakan jika dia menerima cinta Riang. 어린 충고에 공색한 놈. 넌 아직 멀었다. 화는 내 놈이 자초한 거다. 이제 인정할게. 앞으론 아무도 의심하는 사람 없어. Lalu Shino perlihatkan munculnya sekelompok orang yang dijuluki The School Five yang ahli dalam melenyapkan sekolah. Ini The School Five lah yang mengajar di SMA Volcano. Lalu Shino perlihatkan Kyungso dan Jet yang sedang makan di kantin. Tiba-tiba Jet dibisiki sesuatu oleh temannya. Lalu kita lihat tim Kendo yang sedang bertarung melawan The School Five. Tim Kendo pun dengan cepat dikalahkan oleh seorang dari The School Five. Lalu seorang pria bernama Ma berjalan ke arah Kyungso yang sedang bersembunyi dan mengatakan sudah lama tidak bertemu. 오랜만이다, 김경수. Lalu Shino berpindah ke arah Riang yang sedang dipijat dan dipanggil gengnya karena guru fisika mengancam akan membunuhnya jika tidak masuk ke kelas. 줄 알았는데요? 뭐 1인자? Shino berpindah ke arah Kyungso yang bertemu dengan wanita bernama Yuma yang merupakan saudara kembar Sima. Yuma pun menggoda Kyungso agar masuk ke tim rugby. Tiba-tiba datanglah Ma yang dengan cepat mengalahkan Yuma. Diketahui jika Ma adalah mantan guru Kyungso. Kyungso pun bertarung dengan Ma dan pada pertarungan ini Kyungso berhasil dikalahkan. 집진이나 아버님께서 오랜만에 만난 선생을 그렇게 노려보면서 오늘은 제법 반항이 심한데 아버님은 어차피 이놈한테는 어울리지 않아. Lalu Shino perlihatkan Riang yang diberitahu jika Kyungso dan Jet bersama-sama di kamar mandi karena ada seseorang yang sengaja mengunci mereka berdua. Ma dan Riang pun bertarung di sebuah tempat dan dikelilingi oleh para murid. Mereka pun bertarung dan Ma dengan mudah mengalahkan Riang. 새들기를 선보이겠다.
Lalu Kyung Soo menghampiri Ryang yang tertancap di pasir dan membantu menariknya. Jor pindah ke arah Ryang yang mencari sesuatu di rumah kepala sekolah, dan tak lama kemudian The School Five datang, berupa memberitahu jika mereka membuat sebuah kelas santai dan nama yang tercantum di pengumuman harap melapor. Nama-nama yang tercantum termasuk Kyung Soo pun dikumpulkan di sebuah tempat. Lalu datanglah The School Five yang membawa Ryang dan juga Haksa yang berpidato. Dia mengatakan jika semalam ada seseorang yang mencoba mencuri manuskrip. Dia juga mengatakan jika hari ini SMA Volcano akan melihat manuskrip yang disembunyikan. Lalu The School Five melakukan sesuatu kepada Ryang yang membuat dirinya berteriak kesakitan. Kemudian Jin menghentikan itu karena dia tidak ingin melihatnya. Jin pun maju menyerang, namun dia berhasil dikalahkan dan mundur. 더 이상 참을 수 없습니다. Kyung Soo pun menahan Jin dan maju bertarung melawan Ma. Kyung Soo pun terpental ke lapangan. Lalu The School Five pun turun dan bertarung bersama Kyung Soo. Kyung Soo pun dihipnotis dan tiba-tiba Ryang kembali bangun dan membantu Kyung Soo yang terhipnotis. 멍청한 자식 정신 차려라. Saat Ryang bertarung, Jin datang dan membantu Ryang bertarung. Pada saat itu juga Kyung Soo kembali tersadar dan ikut bertarung. Yang tersisa dari The School Five pun hanyalah Ma, dan pada saat ini Ma bertarung melawan Kyung Soo. Kyung Soo pun berhasil dikalahkan Ma sampai mulutnya berdarah. Namun Kyung Soo kembali bangkit dan kembali bertarung. Setelah jatuh bangun berkali-kali, akhirnya Kyung Soo berhasil mengalahkan Ma. Kyung Soo pun menghampiri wakil kepala sekolah dan menghancurkan manuskrip. Seluruh murid pun bertepuk tangan untuk Kyung Soo. Tiba-tiba Kyung Soo pun terjatuh dan film pun selesai.